Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita membahas soal-soal pretest PPG Guru SD tahun 2023, pertama di sini saya akan menyampaikan bahwa kami membuka bimbel online pretest PPG Guru SD tahun 2023 yang akan diisi oleh saya sendiri. Nah, untuk pembahasannya Bapak Ibu kita akan bahas soal-soal yang terkait dengan FR soal asli dan juga sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023. Untuk cara pendaftaran Bapak Ibu, ketik saja daftar, nama, nomor WA, kemudian kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Pelaksanaan akan kita laksanakan nanti pada tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli tahun 2023. Nah, kita akan menggunakan Google Meet atau Zoom untuk pertemuan setiap malamnya. Jadi di bimbel kami ini ada pertemuannya ya. Kemudian, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas yang kami berikan. Yang pertama adalah 10 pertemuan melalui Google Meet atau Zoom yang dari pukul 19.00 sampai dengan 21.30 WIB. Pembahasan soal terakurat yang akan kita bahas nanti dan pembahasannya juga sesuai kisi-kisi. Jadi semua soal yang kita bahas dalam bimbel saya ini kita akan bahas semuanya sesuai kisi-kisi, tidak ada yang di luar kisi-kisi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan kami berikan gratis 3 tryout soal terakurat. Nah, setiap tryout di nomor 2 ini itu banyak soalnya adalah 120 soal untuk setiap tryout. Tryoutnya bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, dan menggunakan handphone ataupun laptop juga bisa tanpa mengunduh atau mendownload aplikasi. Kemudian, yang ketiga juga kami akan berikan Bapak Ibu 10 mini tryout, di mana 10 mini tryout ini kami akan berikan di setiap pertemuan. Sesudah pertemuan 1 kita akan berikan tryout pertama. Ini adalah sebagai post test Bapak Ibu apakah bisa menguasai atau tidaknya apa yang kita telah pelajari. Kemudian yang keempat adalah kita akan berikan 10 video rekaman bimbel yang akan kita laksanakan pada malam tersebut. Jadi, setelah selesai kita belajar, maka saya akan berikan Bapak Ibu fasilitas rekaman bimbelnya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, setelah kita belajar pada malam tersebut, saya akan mengirimkan file serta pembahasan yang kita bahas pada malam tersebut, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan langsung saja bahas soal yang pertama, Bapak Ibu. Sebelum kita bahas soal yang pertama di sini saya akan menyampaikan bahwa kita di sini di dalam ujian pretest PPG Guru SD ini kita sudah diberikan rambu-rambu di dalam soal apa yang saja akan muncul. Nah, di sini soalnya yang akan muncul nanti adalah tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Disajikan berbagai kasus tentang macam-macam norma. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dari kasus yang diberikan pada soal tersebut, kita diminta untuk mengevaluasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi nanti apa yang diberikan di dalam soal tersebut kita akan pilih apakah tersebut norma yang mana. Baik, untuk lebih memperjelasnya, kita akan langsung saja bahas soal yang pertama, Bapak Ibu. Dodi menemui barang orang lain di jalan menuju rumahnya. Di dalam hati Dodi, dia merasa bersalah jika mengambil barang tersebut, dan akhirnya dia pun mengakui perbuatannya karena ia merasa tidak nyaman dalam hatinya. Perilaku tersebut merupakan norma ... Apakah A. Kesopanan, B. Agama, C. Hukum, D. Susila, E. Adat. Baik Bapak Ibu, kita akan analisis dulu soalnya, baru kita akan pilih jawaban yang tepat yang mana. Baik, di sini Dodi menemui barang orang lain di jalan menuju rumahnya. Di dalam hati Dodi, dia merasa bersalah jika mengambil barang tersebut. Nah, ketika dari dalam hati Dodi itu ada suatu perasaan bersalah, ya. Kalau dia mengambil barang tersebut, maka di dalam hatinya ia merasa bersalah.
dan pada akhirnya ia mengakui perbuatannya itu karena ia merasa tidak nyaman. Nah, di dalam hatinya juga ada perasaan tidak nyaman ketika dia nanti akan mengambil barang milik orang lain tersebut. Perilaku tersebut merupakan norma apa? Nah, jadi di sini perilaku yang dilakukan oleh Pak Dodi atau Dodi di sini adalah berasal dari dalam hatinya dan merasa tidak nyaman kalau dia mengambil barang orang lain. Nah, maka ini adalah norma apa? Jadi, ini merupakan norma susila. Jawaban yang tepat adalah jawaban D, di mana norma susila itu merupakan norma yang berasal dari dalam hati. Norma yang berasal dari dalam hati. Nah, oleh sebab itu, ketika nanti ada seseorang merasa bersalah dalam hatinya, kemudian dia merasa tidak nyaman, maka itu semua merupakan norma susila, norma yang berasal dari dalam hati. Nah, bagaimana dengan norma yang pertama? Nah, norma kesopanan. Norma kesopanan itu, Bapak Ibu, biasanya kalau norma kesopanan itu berbeda-beda di setiap wilayah atau setiap kelompok. Misalkan di negara kita, norma kesopanan kita kepada orang yang lebih tua adalah ketika kita salam maka kita mencium tangan orang yang lebih tua. Nah, itu merupakan norma kesopanan. Jadi, norma kesopanan itu berasal dari suatu kelompok. Jadi, berlakunya dalam kelompok-kelompok tertentu saja. Kemudian norma agama. Nah, norma agama ini sifatnya adalah universal. Nah, siapa saja yang menurut agama, misalkan agama Islam, maka dia harus menaati apa yang ada di dalam norma-norma agama tersebut. Asalnya dari mana norma agama, Bapak Ibu? Asalnya adalah dari Tuhan yang Maha Esa, ya. Dari Tuhan yang Maha Esa diwujudkan dari kitab sucinya. Nah, itu adalah norma yang berasal dari agama. Kalau norma hukum adalah norma yang memiliki sanksi. Nah, kemudian kalau norma hukum itu siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi, misalkan penjara, denda, kemudian ditahan. Itu merupakan norma hukum. Norma hukum biasanya berlaku per daerah atau per negara. Kemudian yang terakhir adalah norma adat. Tentu kalau norma adat adalah yang berasal dari kebiasaan masyarakat adat tersebut. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Sebelum lanjut ke soalnya, saya di sini akan beritahu bahwa kami memiliki bimbel. Ketika Bapak Ibu berminat mengikuti bimbel kami, silahkan saja langsung menghubungi kami ke 081 803 358 023. Ini nomor resmi dari kami. Baik, kita langsung saja bahas soal yang kedua Bapak Ibu. Seorang diketahui mencuri motor dan ia dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pencuri tersebut terpaksa menjalankan sanksi 2 bulan penjara. Norma yang dihadapi oleh pelaku tersebut adalah titik-titik. Apakah A hukum, B agama, C susila, D kesopanan, E adat? Baik, untuk soal ini sudah jelas bahwa di dalam narasi soalnya diberikan gambaran bahwa pencuri tersebut menjalankan sanksi 2 bulan penjara. Nah, kalau ada sanksi penjara kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib, maka ini merupakan jelas adalah norma hukum. Di mana norma hukum itu memiliki sanksi penjara, kemudian denda, ataupun tahanan, ya, ataupun ditahan. Kalau norma agama itu merupakan norma yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, ya, yang Maha Esa. Kemudian itu diwujudkan dari kitab suci. Kemudian berikutnya ada norma susila. Norma susila itu berasal dari dalam hati. Berasal dari dalam hati. Nah, ketika orang mengambil barang misalkan, kemudian di dalam hatinya dia merasa bersalah, maka itu jelas adalah norma susila. Nah, kalau ketika ada orang yang mencuri, kemudian dia tidak merasa bersalah, tetapi ditangkap oleh pihak yang berwajib, kemudian dihukum penjara, maka itu termasuk ke dalam norma hukum. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tergantung sudut pandangnya yang mana.
Kalau misalkan sudut pandangnya di dalam soal adalah dia merasa bersalah dalam hati, maka itu adalah norma asusila. Berikutnya norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma yang berlaku di dalam suatu kelompok karena pergaulan. Misalkan di tempat kita Indonesia, kalau kita bersalaman dengan orang yang lebih tua, maka kita mencium tangan. Itu adalah norma dari norma kesopanan. Kemudian adat. Nah, adat ini tergantung adat yang siapa saja yang menganut adat tersebut. Ya, misalkan kalau ada pernikahan, tentu setiap adat memiliki cara-cara yang berbeda di dalam menikah. Nah, itu merupakan norma adatnya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.